Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Gus, setelah panjang lebar dijelaskan oleh Gus Hakim tadi, di segmen sebelumnya mengenai nyinyir dan juga hoax ya Gus ya, menurut pandangan Islam tentu. Nah, pertanyaan terakhir ini Gus, bagaimana sikap yang harus kita ambil saat kita menghadapi orang yang nyinyir kepada kita, serta menghadapi berita hoax yang mampir ke media sosial kita? Alangkah baiknya bagi kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang mempunyai iman kepada Allah juga Rasulnya, kita melihat saja dengan apa yang sudah diberikan contoh oleh Allah lewat Rasulnya Muhammad SAW. Dengan kita lebih menggunakan lisan kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan ketika kita diajak ghibah, ketika kita diajak nyinyir kepada orang lain, ya bagaimana sikap kita? Ya tentunya kita harus istighfar lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emang itu kewajiban kita di dunia ini, yaitu kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, dan kita bisa berbaik kepada sesama. Kita bisa peduli kepada sesama. Dengan mengurangi nyinyir itu, kita bisa menjadi orang yang lebih baik tentunya. Hatinya lebih tenang. Dengan tidak menjadikan orang lain sebagai objek dari ketidaktahuan kita, atau mungkin kita sudah tahu tapi memang kita kepingin menghina orang itu dan lain sebagainya. Seperti itu Mas. Begitu ya. Lantas bagaimana Gus Hakim? Ini kan ada juga yang begitu mengetahui di media sosial digunakan untuk nyinyir, bahkan memberitakan berita bohong atau hoax itu. Mereka langsung antipati. Udah, kalau gitu media sosial kita tutup. Ya itu tadi, antipati terhadap media sosial itu kesiapan mental daripada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi atau terjun di dalam satu, kita mungkin dalam Facebook, kita mungkin dalam Instagram, mungkin dalam media sosial, ya berarti kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi orang yang ikut-ikutan di dalam nyinyir tersebut. Kita juga harus siap mental ketika kita sudah masuk di dalam satu perkumpulan apapun itu, ya pasti semua ada resiko. Ada resikonya. Tapi bagaimana cara kita mengurangi resiko itu sendiri, ya tergantung dari kita. Begitu. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'ukum linnas, itu yang paling penting. Amin. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat aja lah kepada orang lain. Seburuk apapun kita, seburuk apapun orang lain, ya mungkin itu hanya untuk kita sendiri. Hasib antu hasab, qabla antu hasab, bukan begitu. Kita meniti diri kita sendiri aja lah. Sebelum kita meniti orang lain, sebelum kita mengoreksi orang lain, nyinyir kepada orang lain, lebih baik kita mengoreksi diri kita agar kita lebih baik ke depannya. Siapa tahu sekarang baik, besok lebih baik lagi. Siapa tahu orang yang sekarang belum baik, besok kebaikannya melebihi dari baiknya kita. Dan seperti itu. Ya, ada juga yang ekstrim ini Gus, langsung unfollow, kemudian blacklist ya, kemudian tidak diberikan pertemanan gitu. Lantas mereka, loh kamu nggak mau silaturahim aku dengan dunia mayanya gitu. Seperti apa ini Gus? Ya sebenarnya kalau itu kan kembali lagi kepada orang itu sendiri, Mas, kepada hatinya orang itu sendiri. Kadang orang itu ada yang welcome ya, kasarannya orang itu santai aja lah, begini seperti ini santai aja lah. Tapi ada orang yang memang perasaannya, beliau dari perasaan orang yang sudah seperti itu kan ada juga orang yang memang pendendam dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengatasi itu? Ya kita siapkan mental, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasul, kita lebih mengutamakan membaca Al-Quran, banyak sholawat, kan seperti itu, kumpul dengan para alim, kumpul dengan majelis-majelis ilmu, dan itu akan lebih bermanfaat. Akan bisa mengoreksi diri kita masing-masing, membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Nah, apa pesan dari Gus Hakim kepada pemirsa, terutama kepada generasi muda Islam, kemudian pada kaum muslim umumnya, terkait dengan fenomena nyinyir dan penyebaran berita bohong alias hoax tadi, Gus? Silakan, Gus. Baik, untuk pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita menyikapi diri kita sendiri,
supaya kita tidak terjerumus, tidak ikut arus yang tidak baik. Dengan cara apa? Dengan membentengi diri kita lebih kental kepada majelis ilmu, kita bersolawat, kita membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Bukan berarti sesuatu yang hubungannya dengan gadget itu tidak baik. Semuanya pasti ada minus positifnya. Semua pasti ada positif, ada negatifnya. Bagaimana cara kita supaya sesuatu itu lebih bermanfaat, lebih positif lagi, dengan cara kita lebih berhati-hati dalam menggunakan gadget kita, dalam kita mengomentari apapun yang telah kita lihat. Tabayun, kalau memang harus tabayun, kita harus perjelas. Sowan kepada orang yang mungkin dalam hal ini masih disangka-sangka, kan seperti itu. Makanya sekali lagi untuk para pemirsa, marilah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasul, kita baik kepada orang lain, kita menganggap bahwa diri kita itu adalah orang yang tidak lebih baik dari orang lain, itu yang pasti. Ya pasti itu ya. Supaya kita ada rasa rendah hati, supaya kita ada rasa persaudaraan yang kukuh di antara satu dengan yang lain. Begitu. Baik, berarti kita juga harus menahan jempol ya Gus ya. Ya, itulah. Baik pemirsa, 30 menit sudah kita bersama dengan beliau Gus Hakim. Beliau adalah Khatibul Mahat dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah Kerja 2 Gerabat Magelang, Jawa Tengah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau memberikan wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.